Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita akan mengupas tuntas alur cerita dari serial-serial favorit yang penuh dengan intrik, aksi, dan drama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas episode perdana dari serial fenomenal Squid Game yang telah menyita perhatian dunia. Episode pertama yang penuh dengan teka-teki dan emosi ini memperkenalkan kita pada karakter-karakter utama serta sebuah permainan misterius yang akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Dalam episode ini, kita diajak untuk menyelami kehidupan Song Gi-hun, seorang pria yang sedang terpuruk, terlilit utang, dan berusaha bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan sehari-hari. Di tengah keputusasaan, ia bertemu dengan seseorang yang menawarkan kesempatan menggiurkan untuk merubah nasibnya. Namun di balik tawaran tersebut tersembunyi sebuah permainan mematikan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan pembahasan episode-episode berikutnya. Dan sebelum kita membahas alur ceritanya, saya ingin mengingatkan bahwa video ini berisi full spoiler. Jadi sebaiknya kalian menonton filmnya terlebih dahulu atau menjadikan video ini sebagai referensi. Namun, jika kalian sudah menonton filmnya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan permainan tradisional anak-anak Korea yang bernama Ojingeo atau Squid Game. Dalam permainan ini, penjaga diizinkan berdiri menggunakan dua kaki di dalam garis, sedangkan penyerang tidak diperbolehkan masuk sampai mereka melewati penjaga. Setelah berhasil masuk ke area pertempuran terakhir, para penyerang berkumpul di bagian mulut cumi. Penyerang harus meletakkan satu kaki di atas bidang kecil yang terletak di kepala cumi untuk memenangkan permainan. Namun, jika penyerang menginjak garis atau keluar dari garis, mereka dianggap mati dan kalah. Adegan kemudian beralih ke seorang pria bernama Song Gi-hun. Ia diingatkan oleh ibunya bahwa hari itu adalah ulang tahun putrinya, Song Ga-yeong. Namun, Gi-hun sedang berada dalam situasi yang sulit. Ia baru saja dipecat dari pekerjaannya sehingga tidak memiliki penghasilan tetap. Saat ini ia bekerja serabutan sebagai sopir, tetapi penghasilannya tidak mencukupi. Gi-hun juga terlilit hutang besar kepada lintah darat. Bahkan, ibunya yang sudah tua masih harus berjualan demi memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Setelah itu, Gi-hun mengambil kartu ATM milik ibunya secara diam-diam dan mencoba mengaksesnya. Ia mengganti PIN kartu ATM tersebut dan setelah beberapa kali percobaan gagal, ia berhasil membukanya di percobaan terakhir. Ternyata PIN ATM tersebut adalah tanggal lahir cucunya, Song Ga-yeong. Dengan kartu tersebut, Gi-hun berhasil menarik uang sebesar 500.000 won. Namun alih-alih menggunakan uang tersebut untuk keperluan anaknya, Gi-hun justru pergi ke arena pacuan kuda untuk berjudi. Awalnya ia mengalami kekalahan berturut-turut, tetapi pada taruhan ke-10, ia berhasil menang besar. Gi-hun membawa pulang hadiah sebesar 4.560.000 won. Dengan perasaan senang, Gi-hun menelepon putrinya, Ga-yeong, dan berjanji akan mengajaknya bersenang-senang pada malam harinya. Belum selesai ia berbicara di telepon, sekelompok orang muncul untuk menagih hutang Gi-hun. Mereka menyeretnya ke toilet dan mengancamnya jika ia tidak segera membayar. Saat itu, Gi-hun pertama kali melihat Kang Sae-byeok atau peserta 067, seorang wanita misterius yang kebetulan berada di dekatnya. Ia baru sadar bahwa uang hasil judinya telah hilang, kemungkinan terjatuh saat ia bertabrakan dengan Sae-byeok sebelumnya. Gi-hun akhirnya tidak bisa membayar hutangnya dan terpaksa membuat kesepakatan yang mengancam nyawanya. Setelah tidak dapat membayar hutangnya, Gi-hun dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian. Dalam perjanjian tersebut tertulis bahwa jika ia tidak mampu melunasi hutangnya hingga bulan depan, satu ginjal dan satu matanya akan diambil sebagai pembayaran. Tertekan oleh situasi ini, Gi-hun kembali ke loket tempat ia sebelumnya memberikan uang tip sebesar 10.000 won kepada petugas dengan harapan uang itu bisa dikembalikan. Namun uang itu tetap tidak cukup untuk membelikan kado yang bagus untuk putrinya, meskipun ia sudah berjanji akan membelikan sesuatu yang spesial. Gi-hun kemudian memutuskan mencoba peruntungannya di sebuah mesin capit. Ia berharap bisa mendapatkan kado yang pantas tanpa harus mengeluarkan uang lebih banyak. Meski terus gagal, seorang anak kecil yang kebetulan berada di sana membantunya mengoperasikan mesin capit tersebut. Dengan bantuan anak itu, Gi-hun berhasil mendapatkan sebuah boneka dari mesin capit.
Pada malam harinya, Gi-hun bertemu dengan putrinya, Song Ga-yeong, untuk merayakan ulang tahunnya. Tanpa memeriksa isi kado terlebih dahulu, Gi-hun langsung menyerahkan kado tersebut kepada Ga-yeong. Saat kado itu dibuka, ternyata isinya adalah sebuah pistol mainan yang sebenarnya adalah korek api. Ga-yeong, meskipun terkejut, tidak menunjukkan rasa kecewa kepada ayahnya. Setelah itu, Gi-hun mengantarkan Ga-yeong pulang ke rumah mantan istrinya. Di sana, terlihat bahwa mantan istrinya telah menikah lagi dengan pria lain. Saat menunggu kereta di stasiun, ia tertinggal kereta terakhir. Dalam situasi tersebut, seorang pria misterius mendekatinya dan duduk di sampingnya. Pria itu berpakaian rapi dan terlihat sangat percaya diri. Ia memulai percakapan dengan Gi-hun dan mengajaknya bermain sebuah permainan tradisional Korea bernama dakji. Awalnya, Gi-hun tidak mempercayai pria tersebut. Namun, pria itu menawarkan kesepakatan pemenang permainan akan mendapatkan hadiah sebesar 100.000 won. Tergiur dengan iming-iming uang mudah, Gi-hun akhirnya menyetujui untuk bermain. Di putaran pertama, Gi-hun kalah. Karena tidak memiliki uang untuk membayar kekalahannya, pria tersebut memberinya pilihan lain, ia harus rela ditampar sebagai ganti pembayaran. Gi-hun menerima hukuman tersebut dan terus bermain. Sialnya, Gi-hun kalah berkali-kali dan wajahnya mulai memar akibat tamparan demi tamparan. Namun, Gi-hun akhirnya berhasil menang di salah satu putaran dan mendapatkan hadiah 100.000 won. Semangatnya meningkat dan ia memutuskan untuk terus bermain meskipun harus menanggung rasa sakit akibat tamparan saat kalah. Gi-hun berhasil mengumpulkan sejumlah uang yang cukup besar dari permainan tersebut meskipun wajahnya penuh memar. Setelah beberapa putaran permainan, Gi-hun mulai merasa curiga dan bertanya mengapa pria itu mendekatinya. Anehnya, pria itu tampaknya tahu banyak tentang Gi-hun, termasuk kondisi keuangan dan hutang yang melilitnya. Pria tersebut kemudian memberikan sebuah kartu kepada Gi-hun. Kartu itu memiliki simbol lingkaran, segitiga, dan persegi, serta sebuah nomor telepon. Pria itu menjelaskan bahwa jika Gi-hun bersedia untuk mengikuti sebuah permainan besar dengan hadiah uang yang sangat besar, ia bisa menghubungi nomor yang tertera di kartu tersebut. Gi-hun awalnya bingung dan ragu, tetapi karena terdesak oleh masalah finansial, ia menyimpan kartu itu sebagai opsi terakhir. Sebelum pulang ke rumah, Gi-hun mampir ke toko tetangga yang dikelola oleh ibu dari teman masa kecilnya, Cho Sang-woo. Ibu Sang-woo selalu membanggakan anaknya karena Sang-woo adalah lulusan Seoul National University atau SNU, sebuah universitas ternama di Korea Selatan. Ia juga menceritakan bahwa Sang-woo sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri, menunjukkan betapa bangganya ia terhadap putranya. Setelah itu, Gi-hun pulang ke rumah dengan membawa ikan dan sejumlah uang hasil dari permainannya sebelumnya. Namun, ibunya langsung merasa curiga karena wajah Gi-hun tampak memar. Ketika Gi-hun menyerahkan ikan dan uang tersebut, ibunya menanyakan dari mana ia mendapatkan uang itu. Gi-hun mencoba mengelak dengan alasan bahwa ia baru saja mendapatkan uang dari pekerjaan tambahan, tetapi ibunya tidak sepenuhnya percaya. Di tengah pembicaraan, ibu Gi-hun memberitahu bahwa mantan istri Gi-hun dan suaminya yang baru berencana membawa Song Ga-yeong ke Amerika Serikat tahun depan. Ibu Gi-hun mendesaknya untuk memperjuangkan hak asuh anaknya. Namun Gi-hun mengingatkan bahwa saat ia bercerai dengan istrinya, ia telah menandatangani kesepakatan untuk menyerahkan hak asuh Ga-yeong. Ibu Gi-hun kemudian mengatakan bahwa jika Gi-hun mampu membuktikan bahwa ia dapat mendukung dan membiayai Ga-yeong secara finansial, ia mungkin bisa mendapatkan hak asuhnya kembali. Mendengar hal ini, Gi-hun merasa sangat gelisah. Ia sadar bahwa kondisinya yang penuh hutang dan tidak stabil membuatnya tidak mungkin untuk memenuhi kriteria tersebut. Kabar ini semakin membebani pikirannya, menambah rasa frustrasi dan rasa bersalah yang ia rasakan sebagai seorang ayah. Akhirnya, setelah mempertimbangkan situasinya, Gi-hun memutuskan untuk menerima tawaran dari pria misterius yang ia temui di stasiun kereta. Ia menghubungi nomor yang tertera di kartu yang diberikan pria tersebut. Setelah menyatakan kesediaannya untuk ikut serta, Gi-hun diberi instruksi untuk bertemu di sebuah lokasi tertentu. Tidak lama setelah sampai di tempat yang telah disepakati, sebuah mobil van datang untuk menjemputnya. Di dalam van tersebut, Gi-hun mendapati bahwa sudah ada beberapa orang lain. Namun, mereka semua tampak tertidur dan tidak merespons. Sebelum sempat menanyakan apa yang terjadi, tiba-tiba dari ventilasi van tersebut keluar gas. Gi-hun menyadari bahwa itu adalah gas bius digunakan untuk membuat mereka pingsan agar tidak mengetahui lokasi permainan yang akan mereka datangi. Ketika sadar, Gi-hun menemukan dirinya sudah berganti pakaian menjadi seragam hijau, lengkap dengan nomor peserta di dadanya 456. Ia berada di sebuah ruangan besar bersama ratusan orang lainnya, semuanya mengenakan seragam yang sama, tetapi dengan nomor peserta yang berbeda.
Di ruangan itu, Gi-hun menyadari bahwa jumlah peserta sangat banyak, menandakan bahwa banyak orang lain juga berada dalam kondisi putus asa seperti dirinya. Para peserta diawasi ketat oleh sekelompok staf yang mengenakan pakaian berwarna merah dengan topeng yang menutupi seluruh wajah mereka. Para staf tampak terorganisir dan tidak berbicara satu sama lain kecuali diperlukan. Di tengah-tengah suasana yang tegang, muncul seorang pria misterius bertopeng yang mengenakan pakaian berwarna hitam. Ia tampaknya adalah pemimpin dari seluruh operasi ini. Dengan nada tegas dan formal, pria bertopeng tersebut, yang dikenal sebagai frontman, menjelaskan kepada para peserta bahwa mereka akan berpartisipasi dalam serangkaian permainan. Ia menekankan bahwa permainan ini adalah kesempatan untuk memenangkan hadiah uang yang sangat besar. Namun, ia juga memperingatkan bahwa mereka yang kalah akan dieliminasi. Para peserta termasuk Gi-hun awalnya tidak memahami konsekuensi sebenarnya dari eliminasi, tetapi rasa cemas dan ketegangan mulai menyelimuti ruangan. Saat melihat sekeliling, Gi-hun memperhatikan seorang pria tua yang terlihat cukup renta sedang menghitung jumlah orang di ruangan tersebut. Pria itu ternyata adalah peserta dengan nomor 001, yang berarti ia adalah orang pertama yang bergabung dalam permainan. Sementara itu, Gi-hun adalah peserta terakhir dengan nomor 456, menandakan perbedaan nasib yang besar di antara mereka. Pria tua itu memperkenalkan dirinya kepada Gi-hun dan menjelaskan bahwa ia mengidap tumor otak. Karena penyakit tersebut, ia tahu bahwa umurnya tidak akan lama lagi, sehingga ia memutuskan untuk ikut permainan ini agar bisa menikmati sisa hidupnya dengan cara yang berarti. Sikapnya yang tenang dan penuh senyum menciptakan rasa penasaran pada Gi-hun. Tiba-tiba, keributan terjadi di sudut ruangan. Kang Sae-byeok atau peserta 067 terlihat sedang diserang oleh seorang pria bernama Jang Deok SU atau peserta 101. Seorang gangster yang mengaku telah membantu Sae-byeok sebelumnya, tetapi sekarang menuntut uangnya dikembalikan. Gi-hun terlibat secara tidak langsung karena ia mengenali Sae-byeok sebagai wanita yang sebelumnya ia duga mencuri uangnya di stasiun. Namun, Sae-byeok tetap tenang meskipun dalam tekanan, memperlihatkan ketangguhannya. Tidak lama kemudian, para staf permainan yang mengenakan seragam merah muncul untuk menghentikan keributan. Para staf ini mengenakan topeng yang menutupi seluruh wajah mereka. Dan desain topeng menunjukkan tingkatan hierarki mereka. Staf dengan topeng berbentuk kotak memiliki wewenang yang lebih tinggi dibandingkan staf dengan topeng berbentuk lingkaran atau segitiga. Seorang staf dengan topeng kotak mulai memberikan penjelasan kepada seluruh peserta. Ia mengumumkan bahwa permainan ini akan terdiri dari 6 permainan yang akan berlangsung selama 6 hari. Semua peserta akan memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan permainan, tetapi siapapun yang kalah akan dieliminasi. Penjelasan ini menciptakan suasana tegang di antara peserta, meskipun banyak dari mereka belum memahami sepenuhnya apa arti eliminasi dalam konteks ini. Gi-hun bersama peserta lainnya mulai menyadari bahwa mereka berada di tempat yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Ketegangan meningkat seiring dengan dimulainya babak pertama permainan. Setelah mendengar penjelasan dari staf, banyak peserta yang merasa ragu dan tidak percaya dengan aturan permainan tersebut. Salah satu peserta, Cho Sang-wo atau peserta 218, seorang pria yang ternyata adalah teman masa kecil Gi-hun dan yang selalu dibanggakan oleh ibu Gi-hun, memutuskan untuk bertanya. Sang-wo dengan cerdas bertanya berapa total hadiah yang akan mereka dapatkan jika berhasil memenangkan permainan. Staf menjelaskan bahwa hadiah uang akan terus terakumulasi di sebuah celengan raksasa berbentuk babi yang tergantung di atas ruangan besar. Namun jumlah pastinya belum diumumkan hingga permainan pertama selesai karena jumlah hadiah bergantung pada jumlah peserta yang tersisa di akhir permainan. Para peserta kemudian diminta untuk berbaris dan menandatangani formulir persetujuan permainan. Dalam formulir tersebut dijelaskan 3 aturan utama. Pertama, peserta tidak boleh berhenti di tengah permainan yang sedang berlangsung. Kedua, peserta yang menolak bermain akan langsung dieliminasi. Terakhir, permainan hanya bisa dihentikan jika mayoritas peserta sepakat untuk berhenti. Setelah semua peserta menandatangani formulir, mereka dibawa ke area lain untuk difoto. Foto-foto ini digunakan sebagai identitas mereka selama permainan. Para peserta kemudian dikumpulkan di sebuah arena permainan yang besar. Gi-hun memanfaatkan waktu sebelum permainan dimulai untuk mendekati Cho Sang-wo, memastikan bahwa ia benar-benar adalah teman masa kecilnya. Sang-wo mengakui identitasnya tetapi terlihat enggan berbicara banyak, tampak menyembunyikan sesuatu. Di ujung arena, para peserta melihat sebuah boneka raksasa. Staf mengumumkan bahwa permainan pertama ini adalah lampu merah, lampu hijau. Boneka tersebut adalah pengawas permainan dan peserta harus bergerak maju ketika lampu hijau menyala dan berhenti ketika lampu merah menyala. Para peserta awalnya tidak memahami konsekuensi permainan, tetapi semua mulai bersiap untuk bermain.
Gi-hun dan Sang-woo berdiri di antara peserta lain menunggu permainan dimulai, tidak menyadari bahaya mematikan yang akan segera mereka hadapi. Permainan akhirnya dimulai. Ketika lampu hijau menyala, para peserta mulai bergerak maju. Namun pemain dengan nomor 324 berlari terlalu cepat dan masih bergerak ketika boneka raksasa itu memutar badannya untuk mengawasi. Boneka tersebut segera mendeteksi gerakan pemain 324 dan ia langsung dieliminasi dengan tembakan di kepala. Tubuhnya jatuh ke tanah, darah mengalir membuat suasana berubah menjadi sangat tegang. Pemain dengan nomor 250 yang berdiri dekat dengan pemain 324 tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia mengira kejadian itu hanyalah akting atau tipuan. Namun saat pemain 324 muntah darah dan tubuhnya tidak bergerak lagi, pemain 250 tersadar bahwa permainan ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Panik, ia mencoba melarikan diri dari arena, tetapi gerakannya terdeteksi oleh boneka. Ia pun langsung ditembak dan tewas di tempat. Melihat dua kematian brutal itu, semua peserta menjadi panik. Banyak dari mereka mencoba melarikan diri dari arena, tetapi boneka tersebut mendeteksi setiap gerakan mereka. Dalam hitungan detik, puluhan peserta ditembak mati dan suasana berubah menjadi penuh dengan darah dan kekacauan. Setelah kejadian itu, permainan dilanjutkan dengan suasana tegang dan penuh ketakutan. Tidak ada yang berani bergerak. Dalam ketegangan tersebut, OIL-6 atau peserta 001, kakek tua dengan tumor otak, terlihat dengan santainya berjalan maju ketika lampu hijau menyala. Sikapnya yang tenang membuat beberapa peserta lainnya merasa sedikit lebih percaya diri untuk mulai bergerak. Cho Sang-woo atau peserta 218, yang cerdas dan penuh perhitungan, menyadari pola permainan. Ia memberitahu Gi-hun bahwa mereka tidak akan terdeteksi jika berdiri di belakang peserta lain menggunakan tubuh mereka sebagai pelindungan. Kang Sae-byeok atau peserta 067 juga menggunakan taktik ini dengan berdiri di belakang Jang Deok SU atau peserta 101 gangster yang sebelumnya menyerangnya. Saat permainan mendekati batas waktu, Gi-hun hampir mencapai garis finish, tetapi ia terpeleset karena ketegangan dan kelelahan. Dalam detik-detik terakhir, ia ditolong oleh Ali Abdul atau peserta 199, seorang pekerja migran yang dengan cepat menangkap tangan Gi-hun dan menariknya ke posisi aman sebelum waktu habis. Permainan berakhir dengan hanya sebagian kecil peserta yang berhasil melewati garis finish. Para peserta yang selamat terengah-engah, terkejut dan ketakutan menyadari bahwa mereka telah memasuki permainan yang jauh lebih mematikan dari yang mereka bayangkan. Keduanya kemudian bergegas maju bersama dan dengan susah payah berhasil mencapai garis finish tepat sebelum waktu habis. Begitu waktu permainan berakhir, para peserta yang masih berada di luar garis langsung dieliminasi. Boneka raksasa itu tanpa ampun mendeteksi setiap gerakan dan menembak mati semua pemain yang gagal menyelesaikan permainan. Gi-hun dan Ali bersama peserta lainnya yang berhasil bertahan hanya bisa berdiri terpaku, terguncang oleh kejadian brutal tersebut. Mereka sadar bahwa ini baru permainan pertama dan apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin jauh lebih berbahaya. Rasa lega karena selamat bercampur dengan ketakutan akan permainan berikutnya. Episode pertama pun berakhir meninggalkan penonton dengan rasa tegang dan penasaran tentang nasib para peserta di permainan berikutnya. Demikianlah ulasan lengkap tentang alur cerita episode pertama dari Squid Game, sebuah awal yang membawa kita pada ketegangan dan rasa penasaran yang semakin mendalam. Episode ini berhasil memberikan gambaran tentang kerasnya perjuangan hidup pilihan sulit dan konsekuensi dari keputusan yang diambil oleh para karakternya. Episode ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup ada saat di mana kita dihadapkan pada pilihan sulit yang tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk share pendapat kalian di kolom komentar. Dan pastinya kita masih akan membahas lebih dalam perkembangan cerita dari serial ini di episode-episode berikutnya. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.